Akan sesuatu nih. Source mixer itu paling atas. Source mixer. Nah, oke. Gue penasaran akan sesuatu. Kalian kalau misalkan produce lagu, Oke, Pan, udah, Pan. jobnya tuh kayak dari Roy, Mas Reja, ya job desk-nya gitu. Waktu produce, entah rilis segala macam. Dari produce dulu deh. Job desk dari kalian masing-masing itu gimana? Apa produce dari mana? Dari produce-nya. Kalau Bang Eka sebagai apa biasanya? Kalau gue biasanya Pilot. sebagai pilot meneruskan ide dari kita bertiga. Gue co-pilot. Ya ada co-pilotnya, ada pilot. Ini apa? Pramugari. Pramugari gue. Ya pokoknya Lead kita bertiga expert. bikin lagu. Gue yang ngepilotin sesuai dengan keinginan kita bersama-sama. Intinya apapun yang ide yang dilempar tuh yang gabungin Bang Eka. Iya, cuma lewat tujuan mereka juga. Kayak gini oke Karena kan? kalau taste-nya sendiri pasti beda tuh. Jadi yang bikin unik WG sebenarnya ketika taste-nya bertiga digabungin, nah itu karakter WG yang muncul. Jadi kalau misalnya suruh Roy atau Arab atau suruh Eka bikin lagu yuk buat WG, tapi tanpa ada bertiga, bisa beda hasilnya. Karena taste-nya beda. Berarti sering bentrok dong kayak soal ide gitu. Sing banget. Sering. Terus cara penyelesaian masalahnya gimana tuh? Ya, Nggak mungkin. Udah pasti cheers. kita berapa kali pengen bubar? Iya. Oh iya. Karena perbedaan ide, karena ya banyak lah. Ya maksudnya kayak udahlah ngapain dilanjutin lagi gitu ya, mungkin semua band ngalamin. Pasti wajar. Rasanya udah gak sevisi gitu ya. Iya. Wih, bantuin. Lu kan hostnya hari ini. Oh, host ya. Kan udah sebut pertanyaan banyak yuk. Iya, udah siapin. Kata udah survei. Udah riset. Gue punya pertanyaan, gue nanya balik deh kalau kalian Oke. nanya. Oke. Ini kalian bikin kayak gini nih, Mas. Itu kalian ada kontrak gak tuh sama kalian? Ada. Kamu nggak Serius? ngerasa? Ada. Kamu nggak ada. Lu kan internship. Ada kontrak? Ada. Oke. Kontrak darah kan? Enggak. Kontrak. Berarti niat. Harus. Karena kalau nggak ada kontrak pasti ntar kalau udah banyak duit ribut. Oh, kita kalau banyak duit nggak ribut sih. Kita, gua marah pasti nendang. Iya. Ribut sih enggak. Diinjak ya yang lain ya. Oke. Ribut sih nggak sih, gua yakin mau. Terus gue sempet denger ini Nanya antusias dong, jangan gue juga sering jangan karena gue di sini jadinya enggak sungkan tau gak lu sungkan. Terus Sungkan. vibes-nya kayak down gitu. Gue sempet dengar kayak Mas Aja pernah ngomong kalau misalkan musik yang didengar sama Bang Eka sama Roy waktu nyampe ke kupingnya Mas Reja itu beda. Jadi biasanya dia yang filter gitu. Kalau misalkan lempar. Coba gimana? terus sampai pertanyaan. Pertanyaannya kayak gitu. Enggak. Kuping kita, kuping gua, kuping Eka beda. Apalagi kuping dia lebih beda lagi. Itulah. Karena referensi denger lagunya kali. Nggak tahu. Bisa di Ya tapi memang itu yang justru jadi keunikannya. Kalau lo bikin lagu tanpa ada taste-nya Arab, ya bisa aja lagunya rilis juga sebenarnya. penting sih. Contoh. Ya. Penting tapi nggak penting Menurut tuh. kita nggak penting, ternyata penting juga ya. Kayak contoh Katalis. Katalis. Dia tuh dia minta nambahin bagian nyanyian seriosa di tengah-tengah. Padahal tuh kalau kita seharusnya biasanya produce Bagannya nggak kayak gitu. bagannya tuh harus ngegas gitu loh, kayak udah pertama build up terus langsung drop. Udah kita kan pikirannya kayak segitulah sebagai musisi kan. Cuma dia bilang coba deh masukin yang bagian Awalnya nggak ada serius. Awalnya nggak ada. Sama sekali. Nggak konsep serius Terus tuh nggak ada. itu berdebat tuh karena ya lah kalau gitu orang mau ngedit nggak jadi dong gitu kan pas udah build up ya. Cuma Oh iya. jalan. By the way, Arab ngeditnya pakai Premiere ya? Ini lagu pakai Premiere. Gua pakai FL, Eka pakai Ableton. Cubase tuh nggak tahu. Edit lagu. Ngedit Pakai lagu. ini ya, pakai Studio One. Dia pakai Fruity Loop. Cubase juga pakai. Sampai sekarang masih gue pakai Premiere. Nggak tahu apa tuh. Tapi ya karena dia ngomong kayak gitu, terus kita baru mikir kayak, wow, itu gila sih. Katalis. Katalis. Yang, Premiere yang ya? lu pikir itu gila.
akhirnya ya jadinya seperti itu. Kadang musisi ya, ini musisi itu Ngerti deh. terlalu Nggak tahu premier deh. musisi itu kadang karena dia bergaul sama musisi kayak gua, Roy, kita benar-benar di komunitas, terus kadang kita nggak bisa ngemikirin apa yang orang di luar musisi itu dipikirkan. Orang awam. Orang awam. Oke. Nah dengan ada YB lumayan jadi ngebalance lah gitu. Jadi kita nggak terlalu idealisnya parah banget karena ada YB jadi dibalance. Berarti YB di arah apa ya? Yang mengindustrikan. yang paling mengerti ya. Gue nggak bilang industri sih, karena nggak semua karya kita juga kayak lempar terus diterima industri, nggak begitu juga. Cuma ya bikin balance. Jadi pas kita rilis lagunya tuh ya kita udah sama-sama puas gitu. Nah, nggak terlalu idealis banget, terus ya pokoknya ada yang ngejagain lah, Yang meyakinkan kita. yang meyakinkan. Yang magerin ya. Kalau nggak kita bakal bikin seaneh yang kita bisa. Nih Roy, playlist dia aneh-aneh, lu Wah, cek Metal metal. dia bilang dia nggak. referensi gue lumayan jauh. Playlist dia aneh-aneh. Ngaco. Eka mau musikalitasnya lumayan gila. Kalau gue pop ya, gue senang lagu yang manis, yang pop. Dia referensinya unik-unik aneh-aneh. Nah, perlu ada satu orang emang yang ngebalance. Kalau gue doang yang bikin, pasti akan terlalu ngepop dan terlalu kompleks. Kalau dia yang bikin, ntar jadi kiri banget. Lu banget. Hah? menengahkan. Gue juga bingung gue di mana. Jadi dia mungkin menangkan. Menengahkan. Coba. Iya. Jujur nggak paham. Maksudnya gimana? Main what if deh. Main what if. Misalnya dari Eka dulu nih. Kalau nggak ada Arab, WG itu bakal gimana? Kalau nggak ada Roy, WG bakal gimana? What if? Berat itu. Bagus. Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Oh, belum siapa pernah. belum ngerokok yuk? Aku aja nggak ngerokok yuk, maksud. Kak, ada tamu loh. Tamu loh. Yuk, Kak, nggak ada yang ngerokok ya? Iya. Kalau Ipul kan lagi main butuh rokok. Kita lagi main. Tamu. Nggak ada yang ngerokok Ibu yuk. tamu boleh ngerokok. Iya. Teman lu yuk. Lanjut. Kalau misalnya nggak ada Main what if. Kalau misalnya nggak ada Roy dulu, nggak ada Roy, WG bakal gimana? Gak bisa, gak Sabar, ada. by the way gue baru masuk ya. Nah, misalnya berdua doang nih antara Eka sama Arab, nggak ada Roy, berdua doang. Itu pertanyaan yang gak bisa dijawab menurut gua karena WG nggak akan jadi WG kalau cuma sebagian. I mean, Beda. that's correct. Bukan yang nggak jalan, bisa aja jalan tapi nggak akan jadi WG. Akan Ya jadi mungkin apa? akan jadi Eka dan Roy, mungkin akan jadi Roy dan Arab. Nah, dengan musik yang seperti apa hasilnya kira-kira? Beda pasti. Kalau udah berdua doang, salah satu atau berdua itu juga pasti beda. Makanya kita selalu ngomong rap. Kalau lu cabut, selesai WG. Gue juga ngomong gitu. Arab ke gue, Kak, lu cabut, mendingan kita nggak usah. Jadi Nggak usah ada. Ngapain? Emang WG nggak bisa satu-satu gitu dipisah. Menurutmu Rap? Apa? Kalau what if tadi Nggak nggak ada banyak Eka, ngomong, nggak ada nggak Roy, ngomong gua. akan menjadi apa WG? Kalau nggak ada, Nggak ada salah satu. Nggak ada salah satu, misalnya nggak ada Eka nih, kau sama Roy doang. cheers. gua sama Roy doang nggak bakal jadi WG, nggak bakal jadi bukan jadi produser, cuma jadi DJ aja. Bisa jalan, bisa. Jalan, Cuma ya, cuma DJ doang. Cuma DJ doang. Tapi produce kayaknya mustahil. bikin lagu nggak mungkin. Gue nggak bisa bikin lagu. bisa sebenarnya mereka. Roy bisa, cuman Sebenarnya sesimpel, kalaupun nggak bisa produce, siapapun bisa hire co-producer. Oke. Tapi rasanya akan berbeda dibanding ketika kita bertiga duduk, sama aja. Kalau tanya bisa nggak gacor nggak mereka? Salah satu dari kita manggung ya pasti gacor aja, ada aja gitu jalan. Cuma ya bukan WG. Bukan WG. Sebut kan. Bukan WG. Udah di pos kan. Apa tuh Bang bukan WG? Nanti kali. Nanti dulu. Oke. ada berapa lagu yang udah pernah dibikin tapi tidak pernah dirilis? Banyak banget. Banyak banget. Boleh lebih. Dibikin oleh bertiga ya? Gitu ya? Buset lebih lah. Banyak banget. Bukan puluhan. Alasannya nggak Tapi dirilis. dimainkan? Enggak. Boleh gue yang rilis ya? Hah? Enggak, Dibeli gitu. TT bisa, Son TP gitu. Dibeli gitu. Enggak, grepeyuk. Grepeyuk. Iri, TP, yuk. Grepeyuk, Jot. Grepeyuk. Jot, Boleh. Sabar. Lu Yang lainnya banyak. opening bukan WG aja mau nggak? Kenapa Roy bisa gabung WG? Jot, grepeyuk. Mana? Itu. Kenapa Roy bisa gabung WG? Gua telepon. Oke. Gua ajak.
Gue ada pertanyaan nih. WG kalau misalnya ya sehari jadi WG itu kayak gimana sih? Studio session gitu. Masuk gimana tuh apa? Apa aja nih kerja gitu kalau lagi studio session? Nggak satu. Ini buat orang awam ya, kayak misalnya kayak kalian kan kalau lagi studio session kadang gue datangnya telat, kalau gue naik kan. Jadi gue nggak tahu dalam seharian itu Nggak kalian satu, tuh ngapain aja. gue pasti minum. Oh iya itu ya. Habis itu bikin lagu. Bikin lagu itu. Bikin lagu. Ya nggak sih? Gitu kan? Berarti maksudnya ini ya Aktivitas yang Iya, dilakukan. aktivitas yang dilakukan. workflow-nya gimana? Iya, Ya. workflow-nya ya, lebih kayak workflow-nya. Biasanya gue duduk sama dia, sama Roy. Gue nggak mau. Gue nggak bisa produce. Jadi gini, biasanya Arab kita duduk bertiga dulu. Lu mau bikin lagu apa? Gue pengen deh bikin lagu kayak gini sih. Arab akan nyeletuk. Oke, gue sama Roy bikin dulu ya. Gue sama Roy bikin dulu tuh. Bikin. Habis selesai, dia akan Arab akan join ke studio. Kadang di tengah-tengah juga gue kadang nyeletuk juga. Apa Kayak gitu. Flow-nya. Iya kayak Habis itu bubar, pulang, udah pulang semua. Kalau ada waktu gue lanjutin lagi, Kirim ke grup. Kirim ke grup. Dan kadang kalau dia nggak suka, udah nggak jadi. Iya, Gua cancel. Dia Cancel. jadi udah rekaman nih. Woi, kita udah bayar studio, bayar vokal director. Nggak rilis. Nggak rilis. Karena dia nggak suka. Berarti dalam hati kecil gue pernah nih, tiap kali dia, ini apa dah? Kacing ngetot nih orang nih, kerja kagak, ada nggak? Pernah nggak rasa-rasa itu? Pastilah. Itu aja loh. Jawab kak. Ya pasti ada sih dari dulu. Gua kan 8 tahun ya kita ya. Iya. 8 tahun ya ada lah. Itu gua sempat ngambek mau keluar dari WG waktu itu. Nah. Gara-gara apa tau nggak? Gara-gara press conference Lati. Ah, oke. Oke, ini lagu kita nih, semangat nih. Gerard datang press conference, gua datang press conference. Nggak datang nih. Alasannya, gua udah pakai Ngapain baju dia? rapi nggak datang. Itu Ngapain dia, press Kak? con. Iya. Dia ngapain Kak? Alasan Gue lupa alasannya apa. Pasti nggak mood, Cuma gua nggak yakin. datang. Terus gue bilang, Rap, Preskon latih loh, Rap. Gue nggak datang ya. nggak datang. Preskon latih Gue. Udah dong, gue chat, Rap. Lu inget gak sih hari ini preskon gitu? Gue masih halus-halus gitu. Gak dibalas. Pokoknya kayak dia mungkin Gak kecewa. dibalas. Oh, oke gue tau. Iya. Apa sakit atau apa gitu? Ya. Boleh tolong klarifikasinya. Oke, klarifikasi. Ini berarti pemecahannya di tapi sini ini, nih. tapi ini itu keributan besar. di video Itu besar. Oh, oke. Itu besar. Itu besar. Tapi akhirnya ya. Nggak itu gue bisa jawab. Nggak bisa gue jawab. Tapi gue ingat cuma gue nggak bisa. Oke. Tapi itu akhirnya ujungnya berhasil dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya Aman. dan latih Ada yang ngalah. Ada yang ngalah. Ada yang ngalah. Harus banget Pasti. selalu ada yang ngalah. Karena teamwork namanya. Parah. Harus. Tapi yang kan ngalah? gitu. Hah? Yang ngalah lu? Enggak dong. Kan gue nggak datang. Kadang-kadang kan kalau ada masalah pasti salah satu ada yang ngalah. Ya. Terus kalau produce kan kalau misalkan buat lagu buat para penyanyi gitu kan, buat lagu itu kan inspirasinya mungkin dari patah hati segala macam. Tapi kalau misalkan buat musik yang kayak EDM atau kayak kalian nih, inspirasi dari mana sih? Sama masing-masing. Sama juga, gak jauh beda. Tetap ada ceritanya pasti. Lagu paling enak adalah lagu patah hati sebenarnya. Karena yang ngerasain banyak. Ya. Orang yang patah hati banyak, Rap. Oke. Hmm. Dan lagu-lagu even lagu pop itu lagu patah hati gitu. Iya. Iya kan? Ya WG memang isinya. Patah hati. Terus kayak ada batasan gak sih? Kayak pokoknya musik WG itu gak boleh, kalau misalkan lewatin dari sini tuh bakal dianggap norak gitu buat kalian. Gua gak bakal pernah sentuh nih ranah ini nih. Wah, Ini bisa gue jawab sekarang. Semenjak ada Roy, iya. Nah, kalau dulu nggak ada batasannya. Dulu nggak ada batasannya. Entah kenapa si anjing ini selain idealis sama kiri mampus ya. Jadinya ngebawa warna baru juga di WG, genre baru juga. Tapi di satu sisi jadi kebablasan idealisnya. Oke. Lumayan. Sekarang lumayan keras banget, lumayan keras. Gue bisa bilang lumayan keras. ya. Gitu dong. Tapi memang Emang perlu ada gitu. orang kayak gitu di Emang sebuah begitu. grup kan. Gua- Kalau nggak semua pada ngikut-ngikut aja. Biar ada ciri khasnya gitu ya. berarti yang paling idealis mana Roy di antara bertiga ini? Dari sisi Apa pemilihan, nih? Dari sisi musik. apa nih? Sisi pemilihan, kalau idealis semua punya. Nah, enggak yang Kalau DJ set, Kalau setlist Roy Setlist, idealis ngentot ini orang. Berarti dia nggak bisa main tanpa setlist ya? Bukan gitu. Bukan gitu. Gua bener-bener mikirin banget. Kepikiran kan kalau Gua harus mikirin banget kayak ini harus gini. Ini eventnya seperti apa? Eventnya seperti ini. Oke, gua harus kayak gini. Gua ganti set berkali-kali. Maksud gua- Dia bisa overthinking seminggu. jadi kalau misalnya kayak tiba-tiba lagi nongkrong, ayo Roy,
main gitu. Bisa dong. Bisa. Kayak sekarang Cuman main kalau bisa. untuk Nggak, tapi sabar. kalau misalnya event pasti kepikiran dong. Kalau untuk WG, Oke, untuk WG. karena gue sayang banget sama WG dan gue ngerti value-nya seperti apa, gue selalu hati-hati banget. Gitu loh. Kayak gue selalu Nggak bisa di mute ini. Nggak usah. Lu mau diapain sih? Kagak mau turunin. Mau diturunin. Nggak usah Jangan marah-marah dong. gitu loh. enggak. Lu juga nggak usah diturunin. Kalau buat WG, karena gue tahu WG sekeren itu ya. Gue lihat WG sebelum gue masuk pun, ya WG sekeren itu. Dan gue nggak mau WG bisa di bawah itu. Gue mau WG naik terus. Kualitinya. Kualitasnya naik terus. Makanya itu selalu gue overthinking ketika nge-set, ketika bikin set list, ketika kita mau manggung. Karena ya itu. Gue mau WG yang makin keren. Udah itu doang. Apa tadi Arab bilang kepikiran seminggu tuh maksudnya gimana? Ya, dia bisa overthinking seminggu kalau untuk satu event yang apa gitu. Terus kayak Contohnya deh. Amsterdam, event gede lah. Oke, event di Amsterdam. Event major bener bisa seminggu gitu kayak Rap tolong, gue udah mentok banget. Udah Roy, udah yang mana udah oke, nggak bisa Rap, nggak bisa gitu, bisa kayak gitu terus. Di momen apa lu bakal tenangnya gitu? Nggak bisa, nggak bakal pernah tenang. Hamin 1 jam. Hamin 1 jam. Hamin 1 jam Tenang. Oke, gue udah lihat crowd. Ya, tempat. Oke, aman gitu. Terus dia juga Roy itu Silat crowdnya. dia mau ngedukasi crowd. Dia selalu punya Itu dia. visi. Ini kalau kita main, kita bisa aja main lagu ini, mereka seneng. Tapi sebaiknya kita ngedukasi. Jadi dia selalu punya Kenalin lagu-lagu baru. pengen kenalin lagu baru. Nih lagu yang kayak gini nih crowd harus tahu nih gitu. Iya. Kadang-kadang crowdnya mau mengerti, kadang-kadang ya Berat. Kadang-kadang berat. Kadang idealisnya juga runtuh. Pernah, WG main sepi, dikira nggak pernah? Pernah. Ada lah. Kita main nih, rame nih, bubar crowdnya. Kita main. Lu bayangin dulu deh. WG main bubar. WG main bubar. Hujan? Enggak, klub. Oke. Klub. Bubar, langsung sepi gitu. Gue diemin karena gue udah tahu idealis apa, dia tuh bermentok banget, idealis banget kan. Soal setlist nggak bisa diganti kan. Gue diemin aja. Gue ganti Ya lah, udah, gue belok. Ganti. Abis itu langsung belok ya. 128 ya. Oke dong. Udah gue yang main. 128. Udah gue yang main. Ya. BPM. Di Indonesia itu. Di Indonesia. Emang sebelumnya Akhirnya dia lihat sendiri, mungkin dia lihat sendiri, gua nggak tahu ya, dia lihat sendiri kali crowdnya kosong gitu, kayak rap 128 ya, Mesti belok. Oke, gitu. Emang mengedukasi itu berat guys. Berat banget. Si kebentur. Tapi balik lagi, selain gua selalu ajarin ke Roy, selain kita bisa mengedukasi karena memang WG punya power untuk itu, tapi jangan lupa kita juga ngamen bro. Kita juga dibayar izin nih. Kita kan dibayar buat menghibur ya. Gitu, dibayar kan bukan buat gini, crowd datang bayar sofa bukan buat sekolah ngentot gitu. Bukan buat kita keren-kerenan sebenarnya. Iya, tapi ya diselip-selipin buat edukasi ya, dan it works. Sekarang sih udah balance sekarang. Gitu. Oke. Venue manggung paling berkesan. Venue manggung selama gua seumur hidup. Masing-masing deh. Ya masing-masing deh. WG, Virginius. berkesan tuh harus bagus apa berkesan Berkesan aja. Harus bagus. Oke. Eka. Dan alasannya gitu, berkesan kenapa gitu. Kenapa? Gue belum kepikiran sih yang berkesan positif ya. Ada kebanyakan sebenarnya. Tapi kalau berkesan negatif buat gue apa dah? Nama kotanya aja gitu mungkin tempatnya. Ganti dong Eka. Alasannya apa? Yang Boleh, kepikiran Kak. gue, Boleh. ya yang gue kepikiran dulu ya. Jadi kita pernah manggung di sebuah tempat yang memang crowdnya memang bukan seumuran kita. Crowd. Ya. Mahal kali ini. Crowdnya bukan seumuran kita dan tidak paham musik elektronik. Jadi mungkin crowdnya beranggapan ini bakal band nih, ada penyanyi, begitu datang DJ gitu kan. Lu kalau lagi manggung terus orang begini ngeliatin Kayak apa? itu buat gue tantangan baru sih. Oke. Dan briefnya lumayan. Jadi memang ada sebuah acara yang memang audiensnya umurnya beda dan mungkin nggak expect ternyata yang perform DJ nih Dan sekencang itu. Jadi lumayan menegangkan sih itu. Tapi sebenarnya pada Eja juga, iya gak sih? Nggak lihat. Gue lihat.
Tapi kalian tahu average umur? Tapi biasanya Arab beda itu? kelihatan nih kalau crowd kurang berenergi, biasanya transfernya ke dia. Transfernya dia kayak agak, aduh, mau keluar energi juga habis energinya, biasanya gitu. Gue yang kesedot gue. Pasti, karena lu yang berinteraksi dengan penonton. Mimisan kalau udah kayak gitu mimisan. Tapi kalian tahu itu average umurnya beda itu waktu di sampai sana atau dari sebelumnya kalian udah tahu? Oke. Kalau sebelum sampai kan harusnya disiapin setlist dari Roy kan? Belum. Sebenarnya sebelum sampai seharusnya kita udah tahu ya, karena kan dari manajemen ngasih kita bakal manggung sini. Tapi kita nggak expect bahwa tidak ada anak mudanya sama sekali. Ada anak mudanya tapi 100 meter di belakang. Dan satu lagi, Gitu, jadi kan semuanya duduk Mana ya? di meja Iya kan? bundar. Duduk di meja bunda. Iya. Oh, Jadi kayak kebayang. Memang ekspektasi band aja. Nggak salah juga. Mahal lah. Nggak salah. Betul lah. Dan nggak salah juga mereka ngundang WG. Gua berkesan paling berkesan. Ada dua. Yang pertama Tomorrowland of course. Oke. Tomorrowland. Terus yang kedua Over and Above Malaysia. Itu yang itu ya, belum lama ya. Belum. Buset itu. Roy berkesan. Alasannya apa? Alasannya apa? Iya Tomorrowland misalnya ya. Ya udah Tomorrowland oke lah, kita tahu semua. Over and Above. Crowd yang ngerti lagu, ngerti genre. Oke. They know what to do. Udah, jadi Cah aja seru aja. udah hancur. Kayak connect aja ya. Lempar apapun dimakan. Gue paling berkesan Astro ACDC ya. Itu Ultra Singapura satu. Astro ACDC. Itu paling berkesan lah. Itu tahun berapa Roy? Lupa gua. Gua nggak tahu tahun anjing. Lu nggak tahu tahun. Sekarang 2025 kalau Oh, nggak tahu. dulu anjing sumpah lu. Enggak. Ya, itu satu Ultra Singapura. Kedua adalah pas mau WG bareng WG sih. Anjing mau buat tuh. asik sendiri ngentot. Oh ini Surabaya gigs pertama kita. Itu berkesan buat gua. Itu Surabaya gigs pertama sebagai Virginius. Iya. Waktu masih bareng Billy berarti. Oh, Bill Tanner ya. Itu di pensi sebuah sekolah apa namanya? Di Interact Ban itu Mungkin ada yang bukan di nonton properties. kali. Iya. Kalian pasti masih SMP, SMA gitu pas nonton WG itu. Gue lupa lagi namanya. Itu pertama kali tuh Surabaya. Beli headphone di Surabaya kita waktu itu. Respon buat siapa? Buat Billy apa siapa gitu. Tahun berapa itu? Ada lu ya? Liberals Cup Surabaya. Tahun berapa itu? Kalian masih udah pada bekerja atau pada kuliah kali semuanya? Oke. Kamu lagi masuk ya? Tahun berapa itu ya? Itu 2017. 17. Gila ya. Oke. 2017. Gimana? Berarti kan lo kayak Tomorrowland, kan berarti weekend udah sering keluar. Gue ada pertanyaan, mungkin gue mau wakilin netizen deh. Kenapa setiap kali gue ke luar negeri kita jarang banget liat Eka? Oh iya tadi dia nanya juga. Gitu. Itu boleh dijawab atau Buat enggak? Eka nggak sih? Ini udah sering kita jelasin deh. Boleh dong. Tapi belum secara resmi. Belum. Gitu. Gak pernah tahu loh. Kayak Itu terlalu dong. Tomorrowland aja kan cuma Oke. Arab sama Roy gitu kan. Enggak, ada pembawa